Saya langsung akan membacakan hadisnya dan seperti biasa kita akan coba syarah dan menjelaskan, kemudian juga mengambil faedah-faedahnya. Hadis 4A-nya dengan sanad sahih dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma tala'at syamsun qattun illa bijambatayhi malakani yunadiyan. Allahumma man anfaqa fa'aqibhu khalafa wa man amsaka fa'aqibhu talafa." Terjemahannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah matahari terbit kecuali di kedua sisi matahari tersebut terdapat malaikat yang berseru dalam kurung mendoakan, "Ya Allah, siapa yang berinfak maka berikanlah ganti baginya, dan barang siapa yang tidak mau berinfak dalam kurung kikir maka berikan kerusakan kepadanya." Hadis ini diriwayatkan Ahmad, Ibnu Hibban juga menyebutkan dalam sahihnya, serta Al-Hakim juga meriwayatkan senada dengan ini, dan dia berkata sanadnya sahih. Kita langsung saja membaca juga hadis nomor 4B-nya, sebab ini semakna dan juga satu nomor urut tentunya, dengan sanad hasan, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari jalan Al-Hakim dan atau Al-Hakim, dan lafadznya di salah satu riwayatnya, maksudnya diriwayatkan oleh Baihaqi dan juga Al-Hakim, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min yawmin tala'at syamsuhu illa wa kana bijambatayhi malakani yunadiyani nidaan yasma'uhu man khalaqallahu kulluhum ghaira thaqalain. Ya ayuhan nasu halummu ila rabbikum fa inna man qalla wa kafa khairun mimma kathura wa alha wa la abati syamsu illa wa kana bijambatayhi malakani yunadiyani nidaan yasma'u khalqullahi kulluhum ghairu thaqalain. Allahumma a'ti mumfikan khalafa wa a'ti mumsikan talafa wa anzalallahu fi dhalika qur'anan fi qawlil malakaini ya ayyuhan nasu halummu ila rabbikum fi surati Yunus." Terjemahannya, tidak ada hari di mana mataharinya terbit kecuali di kedua sisi matahari itu terdapat dua malaikat yang berseru dengan seruan yang didengar oleh seluruh apa yang telah Allah ciptakan atau seluruh yang diciptakan Allah selain jin dan manusia. Isinya adalah, "Wahai manusia, marilah kepada Rabb kalian, karena sesungguhnya yang sedikit dan mencukupi adalah lebih baik daripada yang banyak tetapi melalaikan. Dan matahari tidaklah terbenam kecuali di kedua sisi matahari tersebut terdapat dua malaikat yang berseru dengan seruan yang didengar oleh makhluk atau seluruh makhluk Allah selain jin dan manusia. Kedua malaikat ini berseru, ya Allah, berikanlah ganti kepada orang-orang yang berinfak dan berikanlah kerusakan kepada orang yang tidak mau berinfak." Dan Allah menurunkan dalam hal ini ayat Quran tentang ucapan dua malaikat tersebut, "Wahai manusia, marilah kepada Rabb kalian," dalam surah Yunus di ayat 25 yang berbunyi, "Wallahu yad'u ila daris salami wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim." Allah menyuruh manusia ke darus salam atau surga dan menunjuki orang-orang yang dikehendakinya, N-nya besar kata ganti Allah, kepada jalan yang lurus atau Islam. Wa anzala fi qawlihima Allahumma a'ti mumfikan khalafa wa a'ti mumsikan talafa. Dan juga Allah menurunkan tentang ucapan kedua malaikat tersebut yang bunyinya, ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang berinfak dan berikanlah kerusakan kepada orang yang tidak mau berinfak. Firman-Nya dalam surah Al-Lail ayat 1 sampai ayat 10 yang berbunyi, "Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqa adh-dhakara wal-untha inna sa'yakum lashatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra." Yang terjemahannya, Allah bersumpah demi malam apabila menutupi cahaya siang, dan siang apabila terang benderang, dan penciptaan laki-laki juga perempuan. Sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda. Adapun orang-orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, serta membenarkan adanya pahala yang baik atau terbaik
pahala yang terbaik yaitu surga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, serta mendustakan pahala yang terbaik maksudnya surga, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar. Dua buah riwayat ini, riwayat yang sangat mulia, sesuai dengan babnya, dan Al-Mundhiri rahimahullah, penulis buku ini, mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk memilih hadis-hadis ini dan menempatkan di bab yang tepat. Hadis ini, atau dua buah hadis ini berbicara tentang sesuai dengan judul babnya, anjuran dan motivasi untuk bersedekah. Ya saudaraku seiman, ciri khas yang membedakan antara Islam dengan selain Islam, salah satunya adalah sedekah. Bagaimana setiap muslim dan muslimah dimotivasi untuk menjadikan ini sebagai pola hidup mereka. Bukan pilihan, tapi sebuah rutinitas, pola kehidupan. Karena kita dengarkan tadi bagaimana secara umum, setiap pagi Allah turunkan malaikat, setiap terbit matahari. Dan juga setiap terbenam matahari dalam riwayat yang kedua. Allah mendatangkan atau mengutus dua malaikat dan mendoakan. Ya Allah, berikanlah ganti orang yang berinfak. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan malaikat secara khusus untuk menyerukan ini, kecuali memang dalam perbuatan yang sedang diperintahkan itu mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, sang pencipta dan sang raja yang sebenarnya, pemilik dan pencipta langit dan bumi. Dialah yang telah menciptakan kita dan telah memerintahkan agar kita melakukan perbuatan mulia ini. Mengutus malaikat mengatakan, ya Allah, berilah ganti. Artinya pasti akan diganti semua orang yang berinfak, apapun jenis infak tersebut, selama dari sumber halal, dan juga yang dia infakkan adalah satu produk halal, baik itu uang, makanan, pakaian, kendaraan, maka dia akan mendapatkan keutamaan doa ini. Pasti akan diganti. Dan malaikat itu menyuruh juga. Itu salah satunya menyuruh, ya Allah, berikanlah kerusakan bagi orang-orang yang pelit, justru tidak mau berinfak. Poin ini teman-teman sekalian sangat penting untuk difahami bersama. Ya, bahwasanya doa malaikat ini memastikan apapun yang kita keluarkan, jangan pernah ragu, tanda kutip, untuk investasi di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan perhitungan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah pasti akan ganti. Seruan ini merupakan doa. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan menggantinya, dipluskan lagi, memang ditambahkan, digantikan dan akan ditambahkan. Karena ini sangat relevan sekali hubungannya dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah itu kalau memberikan rezeki tidak akan pernah ada hitungannya. Jangan pernah Anda berhitung-hitung dengan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, ya, berikan atau enggak ya. Coba bismillah, berikan, ikhlaskan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Anda pernah kami sampaikan, kalau masih ingat, di beberapa bab yang lalu, bahwasanya Nabi SAW pernah kedatangan seseorang lalu minta. Dan beliau SAW pada saat dimintai, beliau kasih. Tapi beliau mengatakan, ada orang-orang yang minta di antara kalian kepadaku dan aku berikan. Hanya saja pada saat dia keluar ya, dari tempat ini, dia sedang mengepit di ketiaknya. Karena orang biasa membawa apa yang dia bawa, ya, kalau dia mau menggunakan sendal atau sepatu, biasanya empit di ketiaknya, api neraka. Karena dia termasuk orang yang sebenarnya tidak membutuhkan untuk minta, gitu ya. Maka Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, kalau begitu kenapa Anda berikan? Kata Nabi SAW, apa yang harus aku lakukan? Orang ini tetap ngotot untuk meminta. Dan Allah melarangku untuk bakhil. Coba perhatikan. Satu sisi ada hinaan dan cacian, cercaan bagi orang yang mengemis sementara dia punya kemampuan. Dan tolak ukurnya sudah pernah dijelaskan di beberapa bab yang lalu. Pernah seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apa tolak ukurnya? Orang itu boleh minta atau tidak minta? Kata Nabi SAW, selama dia masih punya kadar, ma yugaddihi au yu'ashihi. Selama dia masih punya makan yang cukup untuk makan siang atau makan malam, maka tidak boleh dia mengemis. Di sini satu sisi ada hinaan dan cercaan bagi orang yang mengemis sementara dia mampu. Dan ingat, tolak ukurnya sangat sederhana. Selama Anda hari itu punya makanan, Anda tidak boleh minta. Tidak boleh mengemis.
Kalau Anda mengemis, ingat hadis juga pernah kita pelajari di bab yang sama, di beberapa bab yang lalu. Masih dalam kitab sedekah ini, yaitu kata Nabi SAW, dan siapa yang membuka pintu mengemis, tolak ukurnya sekali lagi, cukup untuk bisa makan siang atau makan malam. Siapa yang buka pintu mengemis, Allah akan bukakan baginya pintu kemiskinan dari tempat yang dia tidak sangka-sangka. Sisi yang lain, Nabi SAW mengajarkan kepada kita sesuai dengan bahasan bab kita. Itu tadi bab yang sebelumnya. Jadi bab yang ini adalah bagaimana Nabi SAW tetap memberi. Padahal sebenarnya mungkin orang ini menjengkelkan. Orang ini tidak tahu diri. Tetap dia ngotot untuk minta. Dan Nabi SAW memberi. Karena beliau yakin janji Allah tidak akan mungkin salah dengan Allah menggantikan. Sisi yang lain beliau jelaskan. Waktu Umar bin Khattab mengatakan, kenapa Anda berikan ya Rasulullah? Sementara orang ini mampu. Dan orang ini Anda tahu akan membawa api neraka. Kata Nabi SAW, apa yang harus aku lakukan? Orang ini tetap ngotot untuk minta. Padahal dia punya kemampuan. Dan Allah melarang aku bakhil. Perhatikan. Jadi, satu sisi, orang itu akan berhubungan dengan Allah Tuhannya. Ya, yang akan menghukumnya kalau dia salah. Sisi yang lain, ya, tentu saja kita yang sedang dimintai, itu juga diperintahkan untuk tidak menolak. Jadi ini hal yang luar biasa yang harus difahami. Bagaimana sempurnanya agama Islam memuliakan jiwa dan menciptakan atau melahirkan sebuah karakter yang terus dermawan. Walaupun sebenarnya tanda kutip orang di depannya menjengkelkan. Ada satu perlu digarisbawahi poin. Kalau seandainya orang itu jelas akan menggunakan harta itu dalam kemaksiatan kepada Allah SWT misalnya, kita tahu dia seorang pemabuk dan pasti dia bilang berikan saya uang, saya akan beli minuman keras itu. Maka jangan Anda berikan di saat itu. Tapi kalau Anda tidak tahu, Anda tidak perlu mencari tahu. Boleh Anda menasihatin dia, tapi Anda juga jangan sampai mendapatkan doa salah satu dari malaikat tadi dan berikan kerusakan orang yang menahan atau kikir. Ini global makna daripada hadis.